Oke, ini revisi pertama ya, punya Riva. Ini kalau dibaca dari skripsinya, kan ini kalau Word jadinya berantakan. Jadi untuk yang selanjutnya tolong PDF aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kalau dibaca ini tuh proposalnya masih banyak yang harus direvisi. Tapi kebetulan kalau untuk bimbingan awal itu kalau ketika saya melihat proposal itu saya belum ngecek narasi dan lain-lain. Yang diperiksa di awal itu adalah mengenai kelengkapan data yang masing-masing komponennya di masing-masing bab itu nantinya akan saling terkait ya. Karena kenapa proposal itu dari bab 1 sampai bab 3 itu ada aspek-aspek yang harus konsisten di dalamnya, terutama mengenai data ya. Dari judulnya sendiri, ini analisis hubungan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan SIPI Gemilang Jaya Bandung. Kalau standar di Stipas itu untuk penelitian dengan menggunakan analisis PET, si variabelnya itu minimal harus 2 variabel X dan 1 variabel Y. Nah, di penelitian atau proposal punya Riva ini masih kurang 1 variabel ya. Jadi Riva ini nanti harus mencari 1 variabel yang bisa disandingkan dengan gaya kepemimpinan ya. Jadi judulnya itu nanti terserah ya gaya kepemimpinan dengan variabel apa ya. Variabel SDM juga yang nantinya tuh tetap akan variabel Y-nya itu tentang kinerja. Jadi nanti Riva itu harus mencari 1 lagi variabel, tapi kita tulis dulu aja judulnya ya. Gaya kepemimpinan berarti judulnya ya. Gaya kepemimpinan. Bukan gaya kepemimpinan, mohon maaf. Pengaruh gaya kepemimpinan ini sebagai X1 dan Ripa harus cari 1 variabel lagi, variabel di ranah SDM ya. Boleh motivasi, kemudian kompetensi dan lain-lain gitu ya, yang relevan dengan masalah yang ada di lokusnya. Jadi X2-nya ini nih Riva harus cari dulu. Untuk variabel Y-nya tetap kinerja. Nah, jadi apa sih data yang dibutuhkan? Pertama di latar belakang penelitian itu harus ada 3 data ya. Secara garis besar ada data normatif, data empirik, dan data teoritis. Untuk data normatifnya ini berlaku 1 untuk semua, 1 untuk 3 variabel, yaitu biasanya kalau di SDM itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja ya. Ini gampang sih, tinggal di copy paste aja. Kemudian ini data empirik yang harus ada. Pertama data Y, karena ini tentang kinerja, berarti Riva juga harus mendapatkan data penilaian kinerja dari si SIPI Gemilang Jaya ini gitu. Data kinerja ya, harus dapat dulu gitu. Sementara ini dulu sih data kinerja harus dipastikan dapat dulu. Nah, kalau dilihat dari proposal yang di store ini, Riva tuh masih belum punya data Y-nya gitu. Sedangkan data Y ini atau data kinerja ini adalah data yang paling penting yang harus ada gitu di penelitiannya. Ini yang paling utama, data kinerja. Jadi nanti Riva ke objek penelitiannya gitu ke SIPI Gemilang Jaya Bandung untuk minta laporan penilaian kinerja dari bagian penilai atau dari HRD-nya kah atau dari personalianya, pokoknya yang bagian yang melakukan penilaian terhadap kinerja dari pegawai SIPI Gemilang Jaya Bandung ini. Tapi sebelumnya juga perlu dipastikan ya, karena untuk kebutuhan penelitian untuk level SIPI karyawannya juga harus minimal 30 ya. Kalau karyawannya kurang dari 30, Riva tuh harus mencari objek penelitian yang lain. Harapannya si SIPI Gemilang ini punya karyawan lebih dari 30 sehingga penelitian ini tuh bisa tetap dilanjutkan. Dan kalau misalkan seandainya emang punya karyawan yang melebihi 30 orang, Riva tetap harus minta data kinerja ke perusahaan tersebut. Data kinerjanya itu yang berupa penilaian dari SDM
yang apa sih ya, yang ada data si perusahaan tuh punya target ya, yang menilai aspek-aspek kinerja si karyawan. Biasanya tuh etika, kemudian skillnya, kemudian juga kehadirannya, atau biasanya itu ya, aspeknya tuh banyak, tergantung dari si perusahaannya gitu. Barangkali perusahaannya itu punya indikator yang khusus gitu yang menilai kinerja karyawannya, yang di dalamnya itu laporannya itu ada target dan juga realisasi. Targetnya berapa persen gitu misalkan si perusahaan ini tuh, kemudian realisasinya setelah dilakukan penilaian tuh dapatnya berapa persen. Jadi dari sana tuh, dari data kinerja itu tuh bisa ketahuan bahwa si kinerja di CV Gemilang Jaya Bandung itu emang belum optimal gitu si kinerjanya. Sehingga kalau misalkan kita bisa mengangkat isu ini bahwa si kinerja di CV Gemilang Jaya belum optimal, ya kita bisa melanjutkan ke tahap penelitian berikutnya, yang mana si data empiriknya juga harus kita cari ya. Tapi untuk sementara Rifa pastikan dulu mengenai data kinerja. Kalau ini udah dapat, kita bisa lanjut untuk ke tahap selanjutnya. Nah, katakanlah yang berikutnya nih, yang biar sekalian ya, yang nggak kalah penting juga, itu terkait data teoritis. Data teoritis untuk variabel Y, X1 dan X2 ini gampang ya dicari. Tapi yang lebih penting itu adalah di kerangka penelitian. Di kerangka penelitian, Rifa juga harus mencari teori-teori terkait sub-sub ini. Kan di bab 2 tuh ada kerangka penelitian ya. Hubungan teori hubungan X1 dan X2, kemudian pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, dan kemudian pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Kan Rifa ini judulnya adalah gaya kepemimpinan ya, X1-nya gaya kepemimpinan. Kemudian X2-nya tuh tapi harus dicari dulu ya, terhadap kinerja kan. Nah, ini juga kayaknya kita belum bisa lanjut karena Rifa itu harus menentukan si variabel X2-nya yang akan disandingkan dengan si gaya kepemimpinan. Jadi Rifa juga harus tentukan ya. Ya ampun, berisik. Harus tentukan X2-nya itu mau apa gitu. Tapi dilihat dari perusahaannya ya, yang kira-kira menurut Rifa tuh bermasalah di CV Gemilang Jaya tuh apa sih yang mempengaruhi kinerja gitu, dugaan-dugaan Rifa. Tapi secara fakta bisa Rifa bisa melihat, oh ini kenapa Rifa ngambil gaya kepemimpinan. Saya asumsikan Rifa bisa melihat mengenai kepemimpinan di CV Gemilang Jaya itu nggak optimal ya, sehingga jadi membuat kinerja juga jadi tidak optimal. Nah, si variabel yang satunya lagi Rifa harus menggali gitu. Yang kelihatannya bermasalah di sana tuh apa? Apakah kompetensinya, motivasinya, kemudian apalah aspek-aspek SDM yang ada gitu. Jadi Rifa harus menggali lagi. Tapi bukan ngada-ngada ya, Rifa benar-benar harus melihat fakta di lapangan gitu. Yang paling bermasalah di perusahaan ini tuh karyawan-karyawannya tuh paling minus di hal apa sih di aspek SDM-nya. Nah, paling gitu aja ya Rifa ya, sebelum kita bisa lanjut. Data Y harus ada dulu, kemudian pastikan juga karyawan di lokus, di objek penelitian, dalam hari ini di CV Gemilang Jaya itu ada berapa gitu. Kalau misalkan lebih dari 30 orang, kita bisa lanjut ya. Kalau misalkan ternyata kalau ternyata misalkan si karyawannya itu kurang dari 30, berarti Rifa harus ganti objek. Cari perusahaan lain gitu. Yang mana pertama si perusahaan itu tuh mudah untuk bisa memberikan data kinerja. Kemudian yang berikutnya karyawannya harus lebih dari 30. Minimal 30 gitu ya. Nah, kalau misalkan ini udah dapat, kita akan diskusikan ke tahap selanjutnya untuk
mengumpulkan data empirik variabel X1 dan X2. Kemudian tentukan ya satu lagi mengenai si X2-nya nih. X2-nya Riva mau mengangkat variabel apa gitu ya. Itu sih itu aja ya. Kita rekap lagi nih. Pertama mengenai data kinerja nih harus didapatkan. Kemudian berikutnya masalah jumlah karyawan. Nih karyawannya kalau misalkan 30, lebih dari 30 kita bisa lanjut. Kalau misalkan kurang dari 30, mohon maaf Riva harus mencari perusahaan lain. Kemudian berikutnya tentukan variabel X2-nya Riva mau ngangkat variabel apa. Oke, sampai sini sepertinya Riva ya. Kalau misalkan Riva sudah dapat jawabannya, boleh nanti menghubungi saya lagi di Telegram. Kalau di WhatsApp bisa aja kebaca, cuman kemungkinannya itu akan lebih mudah terbaca di Telegram gitu, karena kesibukan saya juga kadang agak prioritaskan sekarang tuh apalagi mau ujian ya, jadi khawatir tidak terbaca. Kalau di WhatsApp tuh banyak banget chatnya dari mulai mahasiswa yang diajar di semester ini, kemudian masalah nilai gitu kan, mahasiswa ada banyak yang punya masalah nilai, yang ujian susulan dan lain-lain tuh banyak banget. Jadi di Telegram itu biasanya saya lebih available gitu untuk membaca chat. Kalau mau kalau mau bimbingan offline tuh ada di hari Kamis, Rabu Kamis ya. Cuman yang Rabu tuh belum tentu karena disesuaikan dengan jadwal mengajarkan offline online. Bisa tatap muka ketika saya ngajar offline. Yang paling memungkinkan itu setiap hari Kamis ya. Bimbingannya jam 3 sampai jam 5 sore. Oke, demikian Riva, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Langsung dijawab ya ini. Apa dicari gitu ya, dijawab dan dicari apa yang ditugaskan untuk dicari dan diselesaikan. Oke.